وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 6270. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam, seluruh bagian tubuh manusia, kullu ibni Adam, seluruh bagian tubuh manusia, ya'kuluhu, memakan akannya, at-turabu, oleh tanah, illa, kecuali ajbudz zanabi, ujung ekor, tulang ujung ekor, disebut dengan tulang sulbi. Minhu khuliqa, dari tulang tersebut dia akan diciptakan. Wa minhu yurakkabu, dan dari tulang tersebut ia akan dirangkai kembali. Yurakkabu, dirangkai kembali. Jadi di sini Nabi berbicara tentang manusia secara umum. Manusia secara umum itu kalau dikuburkan, itu seluruh bagian tubuhnya hancur dimakan tanah. Bukan hanya kulit, tapi tulang benulang pun jadi debu. Sampai sekian ratus tahun itu nggak ada yang tersisa, kecuali ujung ekor. Tulang punggung antum berawal daripada tulang leher sampai kepada tulang punggung, terus lurus ke bawah, kemudian ada tulang yang masuk ke dalam, kemudian di ujungnya itu, nah itu disebut tulang sulbi. Itu tidak akan hancur dalam keadaan apapun. Kalau ibarat pesawat itu kotak hitamnya, disitulah informasi alisnya bagaimana, hidungnya bagaimana, telinganya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, semua rekam kehidupannya itu akan dimulai dari tulang tersebut, diciptakan, dirangkai kembali sebagaimana dia dulu di dunia. Tapi tidak seluruh manusia dimakan tanah. Nabi SAW bersabda,
Siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan kembalikan ruh ke dalam jasadku dan aku akan membalas selawatnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan membalas selawat kami? Waqad arimta, padahal engkau sudah hancur jadi tanah. Nabi SAW bersabda, innat turaba la ta'kulu ajsadal anbiya. Tanah tidak akan memakan jasad para nabi. Jadi para nabi hari ini utuh dalam kuburnya, nggak akan dimakan oleh tanah. Bahkan para penghafal Al-Quran tidak dimakan tanah. Kemudian ditemukan jasad muazin tidak dimakan tanah. Ada mic yang nyala. Jasad penghafal Al-Quran tidak dimakan tanah. Jasad orang mati syahid tidak dimakan tanah. Ketika terjadi banjir di Bukit Uhud, itu tersingkaplah jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Ditemukan seperti beliau dikuburkan kemarin. Kemarin maksudnya waktu Nabi, di zaman Nabi. Bahkan jasad orang-orang soleh sebagian juga enggak dimakan tanah. Nah, tidak dimakan tanah ketika dikuburkan di dalam tanah, itu karomah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Di antaranya penghafal Al-Quran. Nah, tanah pun nggak mau makannya, ulat pun menghormatinya, cacing-cacing pun tak mau mendekatinya. Nah, tapi secara umum seluruh manusia yang masuk kubur itu dimakan tanah sampai habis, kecuali ajmul zanab, ujung tulang sulbi. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, kullu ahadin, setiap individu, setiap perorangan, ahakku bimalih, lebih berhak dengan harta bendanya, lebih berhak dengan harta bendanya daripada walidihi, orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi, dan manusia, ajmain, semuanya. Kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi, hadis ini tidak kontra dengan hadis Nabi yang berbunyi, anta wa mauluka wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi makna dari hadis di sini adalah, kalau sekiranya pada suatu harta bertemu dua kepentingan, pertama kepentingan pribadi, yang kedua kepentingan orang tua, kemudian kepentingan anak, kepentingan keluarga, kepentingan manusia, maka manusia berhak dan boleh mengutamakan kepentingan dirinya dalam hal duniawi, dan mesti mengutamakan kepentingan pribadinya dalam hal ukhrawi. Contoh, ada satu buah makanan itu milik seseorang, dalam waktu yang sama dia kelaparan dan orang tuanya kelaparan. Maka secara hukum fikih dia tidak berdosa memakan makanan itu untuk dirinya tanpa memberikan pada orang tuanya. Tanpa memberikan kepada orang tuanya, karena setiap orang lebih berhak dengan hartanya daripada orang tuanya. Tetapi secara hukum tasawufnya, dia lebih baik mengutamakan orang lain, yaitu orang tuanya, daripada dirinya.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri kalaupun mereka memerlukan. Ini urusan dunia. Kalau urusan akhirat nggak boleh. Misalnya di pagi hari Idul Fitri hanya ada 7 on, kan 7 on, 2,8 kilo beras cukup untuk satu orang zakat fitrah. Sementara dia belum ada zakat fitrah, anaknya belum ada zakat fitrah, istrinya belum ada zakat fitrah, orang tuanya tidak ada zakat fitrah, maka dia wajib bayar zakat fitrah utama untuk dirinya. Utama untuk dirinya. Kalau ada zakat fitrah kedua, wajib diberikan untuk istrinya. Kalau ada zakat fitrah ketiga, wajib untuk anaknya. Kalau ada zakat fitrah keempat, maka wajib untuk orang tuanya. Itu urutan. Nah, jadi makna hadis ini, setiap seseorang lebih berhak kepada hartanya ketimbang orang tuanya, anaknya, di manusia semuanya. Maka Nabi bersabda, ibda binafsik summa biman ta'ul. Mulai untuk kepentingan dirimu, kemudian keluargamu. Hadis sahih. Kullul bawaki, setiap wanita-wanita yang menangis, yakdzibna, mereka itu bohong. Setiap wanita-wanita yang menangis, yakdzibna, mereka bohong, kecuali Ummah Sa'din, ibunya Sayyidina Sa'ad. Sayyidina Sa'ad yang dimasukkan di sini Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Jadi kebiasaan bangsa jahiliyah, orang Arab jahiliyah adalah meratapi orang-orang meninggal. Semakin banyak yang menangisi, berarti semakin mulia mayat tersebut. Maka mereka akan bikin sebuah kesepakatan menangis secara gotong royong, arisan. Bahkan yang punya uang akan menyewa wanita-wanita untuk menangis di rumahnya. Semakin lama waktunya, semakin tinggi bayarannya, semakin tinggi kemuliaannya di pandangan mereka. Akhirnya Nabi melarang meratap bagi seluruh para wanita atas meninggal keluarganya. Jadi meratap hukumnya haram, menangis enggak masalah. Kemudian Nabi sabdakan, setiap wanita-wanita yang menangis itu pembohong. Artinya tidak diberikan toleransi, kecuali ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'az meninggal ketika perang Bani Quraiza. Setelah Bani Quraiza ditaklukkan, Sayyidina Sa'ad meninggal dunia, maka ibunya menangis dan Sayyidina Umar itu menegur atas hal tersebut. Ya Rasulullah, itu ibunya menangis. Nabi bersabda, biarkan saja. Biarkan saja ibu Sa'ad bin Mu'az itu menangisi atas meninggalnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Seluruh wanita yang menangis itu enggak benar, kecuali ibunya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kita ingatkan kembali pembahasan kita beberapa bulan yang lalu, bahasanya di dalam agama itu ada syariat khusus untuk Nabi, ada syariat khusus untuk individu umat. Nah, ini salah satunya. Ini khusus diperbolehkan menangisi meninggalnya jenazah khusus untuk ibu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Tahu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az? Nabi bersabda, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'din.
bergoyang arasy Allah dengan meninggalnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu orang nomor 1 di kalangan Ansor, sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di kalangan Muhajirin. Nah, itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Beliau terluka di perang Khandaq. Beliau terluka di perang Khandaq sehingga pembuluh darahnya lepas, putus. Kemudian Nabi mengobatinya dengan cara memanaskan besi, kai. Kemudian ditempelkan ke luka tersebut, darah pun tidak berhenti. 2 kali dalam riwayat Nabi coba tidak berhasil. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku masa untuk melihat nasibnya Bani Quraidah. Bani Quraidah yang melanggar perjanjian dengan Nabi, bergabung dengan tentara Ahzab di perang Khandaq. Selesai perang Khandaq, pasukan yang lain pulang kampung masing-masing, tinggallah Bani Quraidah dikepung oleh Nabi. Kemudian Bani Quraidah menyerahkan nasibnya kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Maka pada saat itu dipanggillah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ditandu dari Masjid Nabawi ke perkampungan Bani Quraidah. Ketika Nabi melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sudah hampir sampai, Nabi bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian, sambut kedatangan sayyid kalian. Ini dalil macam Sayyidina Muhammad. Kemudian diputuskan oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, setiap laki-laki yang balik berakal di Bani Quraidah dihukum pancung. Nah, setelah selesai keputusan tersebut, putus kembali yang pembuluh darah tadi yang bertaut, putus pada saat itu juga Sayyidina Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia setelah melihat nasib Bani Quraidah, Yahudi pengkhianat. Azan. Ya Rabb, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya nomor 6273. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullal khair," akan setiap kebaikan, "arju," aku berharap, "mir Rabbi," dari Tuhanku. Kullal khair itu maf'ul bih yang didahulukan dari fi'ilnya arju. Artinya aku berharap seluruh kebaikan itu dari Tuhanku. Jadi pengharapan Sayyidina Muhammad itu tidak lepas dari Allah, walaupun sabab musababnya manusia, walaupun lewat perantara manusia. Karena kalau Allah tidak berkehendak, maka manusia pun tidak akan bisa memberikan kebaikan. Kullu dzunub, setiap dosa, seluruh dosa, yuakhirullahu, mengakhirkan oleh Allah, mengakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya'a, apa saja yang Allah mau, masya'a, apa saja yang Allah mau, minha, darinya dosa-dosa tersebut, ila yaumil qiyamah,
hingga hari kiamat. Apa yang diakhirkan oleh Allah? Apanya yang diakhirkan oleh Allah? Azabnya. Jadi seluruh dosa azabnya Allah tunda sampai hari kiamat. Tapi yang Allah mau, ada juga dosa yang Allah percepat azabnya, yaitu seperti seseorang yang membangkang ketika diingatkan oleh Nabi untuk makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Kata dia, saya nggak mampu. Akhirnya tangan kanannya nggak bisa diangkat ke mulut. Itu kehendak Allah. Jadi aturan secara umum setiap azab dari dosa itu Allah akan tunda sampai hari kiamat. Allah akan tunda sampai hari kiamat, kecuali uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjiluhu, itu Allah menyegerakan ia akannya azab. Yu'ajjilu, Allah menyegerakan nya azab, li sahibihi, bagi pelakunya, li sahibihi, bagi pelakunya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, qablal mamati, sebelum meninggal. Hadis sahih. Nah, maka malin kundang itu kalau dilihat di segi hadis itu sahih, tapi ceritanya tentu nggak sahih. Apa itu durhaka? Apa itu durhaka? Durhaka bukan menendang orang tua. Itu sangat durhaka. Durhaka itu menyakiti hati dan perasaannya. Itu yang durhaka. Membuat dia sedih, membuat dia tersinggung, membuat dia tidak enak hati. Itu dianggap durhaka. Oh, kalau ada yang membunuh orang tuanya, mencekik orang tuanya, menampar orang tuanya, itu sangat-sangat durhaka. Jadi durhaka itu bukan sebatas menyakiti fisik. Durhaka itu bukan sebatas berkelahi. Tapi durhaka itu membuat beban pemikiran, membuat susah tidur, membuat tidak enak perasaan, seperti yang dicontohkan, yang dibuat contoh oleh Allah, dibuat sampel oleh Allah kepada sahabat Sayyidina Alqamah. Sebetulnya Sayyidina Alqamah tidak durhaka, tapi Allah ingin buat sahabat itu contoh bagi umat akhir zaman. Maka diambil yang pemabuk satu, penzina laki-laki satu, berzina perempuan satu, yang mencuri satu, yang terlibat di siang hari Ramadan satu, yang terlibat mencium satu, kemudian yang sering ngejain kawannya satu. Namanya Sina Nu'aiman. Nah, yang durhaka juga satu, supaya umat ini tahu bagaimana yang sebetulnya makna durhaka, bagaimana cara penyelesaiannya, apa solusinya.
Maka ketika Sayyidina Alqamah radhiyallahu an, beliau sahabat, bukan orang munafik. Beliau ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut perang bersama Nabi. Berkali-kali perang dengan Rasulullah. Sahabat terkenal. Ada sahabat yang tidak disebut namanya, ja'a rajulun ila nabi, itu sahabat enggak terkenal. Ja'a arabiyyun ila nabi, itu sahabat yang tidak dikenal. Tapi selagi disebut namanya itu terkenal berarti. Ketika sakaratil maut, beliau tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh sekali kalau ada sahabat yang tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Akhirnya terbukti Sayyidina Alqamah pernah menyinggung perasaan ibunya. Padahal dia taat sama ibunya, tapi pernah menyinggungnya sekali. Kapan? Ketika ada cerita ulama yang menceritakan, saya belum baca, ketika Sayyidina Alqamah memberikan baju kualitasnya rendah kepada ibunya dari baju istrinya. Nah, dia beli 2 baju, kemudian dikasihlah sama ibunya 1. Ibunya buka. Pas dibuka, itu bukan punya ibunya, itu diperuntukkan untuk istrinya. Nah, kata Sayyidina Alqamah, Bu, itu salah, ini sebetulnya ditukar. Nah, ketika dibuka diraba, agak beda dasarnya. Nah, pada saat itulah perasaannya tersinggung. Kenapa dia mengutamakan wanita yang baru ditemuinya dalam hidupnya, sementara aku adalah wanita yang merawatnya dari kecil. Tersinggung perasaan Sayyidina Alqamah, ibu Sayyidina Alqamah dengan sikap seperti itu, akhirnya susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, bukan dia menggelapkan uang belanja, tidak. Bukan Sayyidina Alqamah tidak mau disuruh, bukan Sayyidina Alqamah tidak khidmat, bukan Sayyidina Alqamah buat ibu bapaknya pusing, bukan Sayyidina Alqamah buat ibu bapaknya sakit kepala, tapi hanya tersinggung karena dia telah mengutamakan istrinya, kualitas bajunya lebih baik daripada ibunya sendiri. Akhirnya minta maaflah Sayyidina Rasul. Ketika dimaafkan, maka Sayyidina Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu buktinya bahasanya Allah segerakan azabnya di dunia. Allah segerakan azabnya di dunia sampai tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, sahabat sekalipun. Tapi karena itu hanya segera contoh bagi umat, akhirnya terungkap dan akhirnya dimaafin. Dan pelajaran bagi kita umat akhir zaman. Nah, maka prinsip seorang anak yang ada di benak seorang anak selagi disebut anak itu hanya mengikuti perintah orang tua, hanya mengikuti perintah orang tua dan keinginan orang tua selama tidak melanggar aturan Al-Quran dan hadis. Bukan semuanya polos begitu juga, tidak. Kamu nggak usahlah sholat jamaah, sholat di rumah saja, itu nggak masuk. Nah, karena ada sebahagian yang dalam konteks agama kita sudah bakti, tapi dalam pandangan masyarakat tidak. Nah, maka konteksnya adalah konteks agama, standarnya adalah aturan agama.
Kalaulah ada orang tua tersinggung dengan anaknya pakai gamis, anaknya pakai jubah dan sebagainya, maka ketersinggungan tersebut tidaklah bagian daripada akhlak yang tidak baik. Itu bagian dari akhlak, bukan bagian akhlak yang tidak baik. Seperti Sayyidatina Ummu Habibah, kedatangan ayah beliau Sayyidina Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ketika mau duduk di tempat tidurnya Rasul, Sayyidatina Ummu Habibah lipat selimutnya Nabi. Nah, beliau katakan, ayah yang masih bernajis tidak layak duduk di tempat tidurnya Rasul. Nah, itu hak seorang istri, seorang suami kepada istri. Lalu seperti itu tanggapan pada orang tua tidak dianggap durhaka, karena masih dalam konteks agama. Jangan ngantuk. Nah, tapi selagi anak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, anak mentaati perintah orang tua, maka dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah jaminan masa depannya. Di saat itulah dia telah berhasil mendidik anaknya. Di saat itulah dia sudah berhasil mendidik anaknya. Karena Nabi bersabda, biru abaakum tabarrukum abnaukum. Bakti sama ayah ibumu, maka anakmu akan bakti kepadamu. Jadi mendidik anak bukan ketika anak sudah lahir, tapi mendidik anak ketika kita memperlakukan orang tua waktu kecil, ketika kita memperlakukan orang tua hari ini. Maka sebagaimana antum memperlakukan orang tua pada hari ini, seperti itulah perlakuan anak-anak antum nanti di masa mendatang. Bisa dipahami. Kullul Arabi, setiap bangsa Arab itu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Setiap bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Kullul kadhibi, setiap bohong, setiap bohong, dusta, yuktabu ala ibni Adam, ditulis dosa atas manusia. Yuktabu, ditulis dosa, ala ibni Adam, di atas manusia. Illa salasun, kecuali tiga. Ada tiga bohong yang tidak ditulis dosa. Ada tiga bohong yang tidak dianggap berdosa. Satu, ar-rajulu, seseorang, yakdzibu, yang dia berbohong, fil harbi, dalam perang. Seseorang yang berbohong dalam perang. Fa innal harba khuda'ah, maka sesungguhnya perang itu tipu daya. Sesungguhnya perang tipu daya. Sehingga Islam memperbolehkan menyepuh pedang dengan perak. Islam memperbolehkan tentara menyemir rambutnya dengan warna hitam waktu perang, supaya menunjukkan ketika pedang dibuka di barat matahari, itu pedangnya berkilauan semuanya, sehingga menakutkan musuh. Padahal pedangnya pedang berkarat, tapi karena dilapisi dengan perak jadi mengkilat. Kemudian padahal pasukannya tua-tua semuanya, tapi dia rambutnya hitam. Ini bikin musuh takut. Itu bohong-bohong yang diperbolehkan. Bahkan kalau ditanya berapa jumlah pasukan kalian, 700-an, pada 7.000, nggak ada masalah.
Beda dengan pengkhianat. Nah, kalau pengkhianatan nggak boleh dalam perang. Misalnya apa? Membunuh utusan perang, itu berkhianat, nggak boleh. Lalu mengatakan jaminan keamanan, menyerahlah kalian, kalian tidak akan kami bunuh. Nah, ketika itu wajib menepati janji. Itu bukan bohong namanya. Itu artinya mengkhianati jaminan keamanan yang diberikan, hukumnya dilarang dalam perang. Yang kedua, bohong yang tidak ada dosa, ar-rajulu yakdzibul mar'ah. Seseorang yang dia berbohong kepada wanita. Rajulu itu suami, mar'ata itu istri. Dia bukan laki-laki membohongi wanita secara umum, tidak. Tapi rajulu seorang suami, yakzibul mar'ata, dia berbohong kepada istrinya, fayurdiyaha, supaya dia bisa menyenangkan istri, supaya dia bisa membuat istrinya rela. Nah, terutama bagi suami yang punya istrinya lebih dari satu. Nah, maka bohong bagi dia boleh, supaya rumah tangganya tidak hancur, supaya tidak berkelahi satu sama lain. Datang ke rumah istri pertama, dikatakanlah masakanmu paling enak. Datang ke rumah istri kedua, dibilang masakanmu paling enak, nggak ada melebihi yang lain. Pasti itu ngomongnya semuanya pada istrinya, nggak ada masalah. Terjadi di zaman Nabi SAW, seorang laki-laki dia menjima budak wanitanya. Kita gunakan bahasa jima, itu lebih terhormat. Dia menjima budak wanitanya di bagian belakang, di dapur misalnya. Lalu istrinya keluar, nampaklah suaminya menjima budak wanitanya. Memang dalam hukum Islam halal, tidak ada masalah. Tapi istrinya tersinggung, kenapa di rumah saya? Nah, kenapa di rumah saya? Lalu kata suaminya, kalau saya baca ayat Quran, kamu percaya nggak? Karena orang jima nggak boleh baca ayat Quran. Dia bacalah syair dengan nada ayat Quran. Dia nggak baca ayat Quran, tapi dia baca syair dengan nada ayat Al-Quranul Karim. Akhirnya didengar oleh istrinya, karena istrinya nggak hafal Quran, karena nadanya nada Quran. Apa kata dia? Akdzibu aini wa usaddiqul Quran. Aku benarkan Al-Quran, aku dustakan pandangan mataku. Nah, berarti kan suami kan udah bohong itu, nipu istrinya. Yang dibaca syair tapi dengan nada Quran. Tapi hukumnya boleh, nggak dosa suaminya, supaya istrinya ridho, tidak ribut. Bisa dipahami. Yang ketiga, ar-rajulu yakdzibu bainar rajulain. Seseorang yang berbohong antara dua orang laki-laki. Ar-rajulu, seseorang yakdzibu yang dia berbohong, bainar rajulain, antara dua orang laki-laki. Kenapa dia berbohong? Liyusliha bainahuma, supaya bahwa ia mendamaikan antara keduanya, dua laki-laki, supaya dia bisa mendamaikan antara keduanya, dua laki-laki. Jadi berbohong untuk mendamaikan dua orang. Dia mengetahui bahasanya dua orang ini dulu berteman, akrab, bagus ukhuwahnya. Sekarang nggak tahu apa penyebabnya mereka putus hubungan silaturahim. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
muncul ide dari satu orang untuk mendamaikan dua orang ini dengan cara berbohong. Datang dia kepada orang pertama mengatakan, saya ke sini menyampaikan pesan dari teman lamamu. Bahasanya dia sangat menyesal sekali, sangat sedih sekali kenapa kamu tinggalkan dia, dan dia mau berdamai. Dia ngaku salah. Nah, buktinya dia ngundang kamu di restoran. Nah, makan siang jam 2 besok. Dia traktir. Itu kata si seseorang tersebut. Dia datang lagi kepada orang kedua membicarakan hal yang sama. Saya ke sini diminta oleh si fulan teman lamamu. Dia minta maaf. Dia merasa bersalah, dia pengen damai dan pengen ngundang kamu makan besok jam 2. Tepat waktu ya. Nah, akhirnya dia lihat, dia pantau, alhamdulillah kedua-duanya datang. Si A melihat si B datang, oh benar nih. Si B melihat si A datang, oh iya betul. Duduklah orang itu, pesan makanan. Dia sudah pesan makasih. Ini meja nih sudah saya booking. Apa yang diminta? Bilang sudah dibayar. Dia bilang sama kasir, siapa saja yang bertanya nanti, tolong bilang sudah dibayar oleh kawannya. Dia bilang saya yang bayar, bilang kawannya yang bayar. Kalau nanti ada yang nanya, bersekongkollah bohong di situ dia dengan tukang kasirnya, dengan untuk membohongi dua orang ini. Akhirnya orang itu satu datang ke kasir bilang udah dibayar oleh teman kamu. Yang ini ragu juga, dia ditanya ke kasir, dia bilang udah dibayar oleh kawannya. Pada yang membayar yang satu orang tadi. Akhirnya dua orang itu berdamai karena bohong. Nah, bohong yang seperti itu nggak dosa. Nah, kita pahami dari hadis tersebut, kalau sekiranya kita ditanya oleh seseorang tentang ucapan sesuatu daripada orang lain, kalau kita sampaikan sejujurnya, rusak hubungan mereka, maka kita tidak perlu sampaikan sejujurnya. Apa tadi kata Galang? Kata Mufa, Galang bilang apa mantum tadi? Nggak ada apa-apa. Ya cuma nanya-nanya aja. Padahal Galang sedang membicarakan Mufa, tapi dibohongi oleh Ghani. Nah, supaya hubungan mereka tidak rusak. Itu bahagian bohong untuk mendamaikan itu diperbolehkan, apalagi berbohong untuk tidak terjadi sebuah pertengkaran. Masa harus jujur di mana-mana? Oh, nggak bisa. Kalau jujur di mana-mana bisa rusak umat, bisa rusak rumah tangga orang lain, bisa rusak sebuah negara. Maka kejujuran yang menyebabkan kerusakan itu tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Justru bohong untuk mendamaikan itu tidak ada dosanya. Hadis hasan. Kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haram hukumnya. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim, terhadap muslim yang lain itu diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Satu, maluhu, hartanya. Kita tidak boleh mengambil harta orang muslim. Yang kedua, irduhu, harga dirinya, kehormatannya. Yang ketiga, damuhu, darahnya. Yang ketiga, damuhu, darahnya. Hasbum ri'in minasyar, cukup seseorang dianggap jahat. Hasbum ri'in, cukup seseorang minasyarri, dianggap jelek, dianggap jahat. Ayyahkira, bahwa dia menghina.
bahwa dia merendahkan akhahu al-muslim, saudaranya yang muslim. Nah, saudaranya yang muslim. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, kan di zaman Nabi, iya di zaman Nabi kalau nggak salah, mohon dibetulkan kalau salah. Jadi di dalam sebuah majelis terdengarlah ada yang buang angin di zaman Nabi. Hah? Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada yang buang angin dalam satu majelis, tak ada yang ngaku. Nah, semuanya nutup hidung. Yang buang angin juga nutup hidung, tersamar. Lalu kata yang lain, tar tunggu salat isya nanti kita lihat. Siapa yang berwuduk berarti dia buang angin. Nah, nanti ketahuan juga waktu salat isya. Terlagi mau salat isya nih. Nah, siapa yang ngulang wuduk berarti itu yang buang angin. Jadi ditunggu-tunggulah momen untuk salat isya. Ketika mau salat isya, Sayyidina Umar bin Khattab katakan, Nabi menganjurkan kita mentajdid wudu. Nah, setiap mau salat itu sunnah mentajdid wudu. Ini sekarang kita diminta semua untuk memperbaharui wudunya. Kata kita mau salat isya. Akhirnya semua orang mentajdid wudu. Jadi nggak tahu siapa yang tadi buang angin. Nah, begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menutup harga diri dari satu orang sahabat. Dan kita juga pernah mendengar riwayat cerita daripada salah seorang imam yang disambut dengan Imam Hatim Al-Asam. Nama beliau Imam Hatim, tapi digelar Al-Asam, sang tuli. Nah, kenapa beliau digelar sang tuli? Karena dalam majelis beliau ada salah seorang wanita. Beliau sebetulnya nggak tuli, tapi menutup harga diri daripada seorang wanita. Nah, maka Nabi bersabda, wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kekurangan orang lain. Wala yak, Quran juga katakan wala tajassasu. Hadis juga wala tajassasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, harga diri. Jadi jangan sampai menghina harga dirinya saudara yang muslim. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu dapat afiat. Setiap umatku diberi afiat, mu'afan, kecuali mujahirin, orang-orang yang terus terang buat dosa. Kecuali mujahirin, orang-orang yang terus terang berbuat dosa, bangga dengan dosa, itu tidak dapat afiat dari Allah. Wa inna minal jihar, sesungguhnya di antara terang-terang berbuat dosa adalah, sesungguhnya minal jihari, termasuk dari sikap terang-terangan berbuat dosa adalah ayya'malar rajulu, bahwa berbuat dosa oleh seseorang. Jangan diartikan beramal di situ, tapi ya'mala artinya berbuat dosa. Ayya'malar rajulu, bahwa berbuat dosa oleh seseorang bil laili, di malam hari,
amalan akan satu dosa, summa yusbihu, kemudian dia berada di pagi hari, summa yusbihu, kemudian dia berada di pagi hari, wa qad satarahullah, dan sungguh telah menutup akan dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di pagi hari enggak ada orang yang tahu dia buat dosa tadi malam. Fayaqul, lalu dia berkata di pagi hari, amiltul bariha kadza wa kadza, aku telah berbuat dosa tadi malam ini dan ini. Dia ceritakan pagi harinya ke kawannya. Itu termasuk mujahirin. Nah, orang seperti itu tidak akan dapat afiat dari Allah, tidak akan dapat taufik untuk berbuat baik. Maka kalau sekiranya kita lihat di tengah masyarakat ada orang-orang yang berbuat dosa tapi masih malu, itu masih punya potensi untuk dapat hidayah. Tapi kalau sudah kita temukan ada yang berbuat dosa lalu bangga dengan dosanya, dia cerita kepada orang lain, bahkan semakin tinggi dosa yang dia buat semakin dia banggakan, itu susah untuk ditembus hidayah, karena dia enggak dapat afiat dari Allah. Maka Nabi bersabda, setiap umatku dapat afiat kecuali mujahirin, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Wa qad bata, sungguh dia berada di malam hari. Wa qad bata, sungguh dia berada di malam hari, yasturuhu, menutup akannya seseorang, rabbuhu, oleh Tuhannya, menutup akannya seseorang oleh Tuhannya, wa yusbihu, dan dia berada di pagi hari, yaksifu sitrallah, dia menyingkap tutupan Allah dari dirinya. Dia menyingkap tutupan Allah dari dirinya. Dan kalau dia sudah menyingkap tutupan Allah, maka Allah pasti akan mengazabnya. Maka kalau ada dosa antara kita dengan Allah, jangan pernah cerita kepada siapapun, karena orang yang Allah tutup dosanya di dunia, maka Allah pasti akan mengampuninya di akhirat. Tapi kalau dia sudah menyingkap dosanya kepada orang lain, maka Allah akan ambil hukuman atas dosa tersebut, karena Allah tidak mau dituntut di akhirat kelak oleh sang pendengar cerita tersebut, karena Allah tidak adil. Nah, kata Allah, dosa kamu sudah saya tutup, tapi kamu cerita kepada yang lain, sayang. Besok di akhirat dosanya tidak dipanggil oleh Allah. Datanglah orang yang dengar itu, ya Allah, dia buat dosa, dia cerita ke saya, kenapa dia enggak dihukum? Nah, itu yang tidak mau besok di akhirat. Sehingga kalau Allah sudah tutup di dunia, kita tutup juga. Kita istighfar sendiri. Kalau mau cerita, cerita sendiri saja dalam hati kepada Allah, jangan kepada orang lain. Takut di akhirat dosa itu akan diambil hukumannya, karena kita sudah bongkar rahasia yang Allah telah tutup. Hadis sahih. Nah, kullu ummati mu'afa, hadisnya sama. Setiap umatku diberi afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mujahir. Mujahir sama dengan mujahirin. Mujahirin bentuk jamak, mujahir bentuk mufrad. Nah, jadi ikan mujahir itu adalah ikan yang terang-terangan buat dosa. Alladzi ya'malul amal,
seseorang yang dia beramal, seseorang yang dia berbuat dosa, ya'malu yang dia berbuat dosa, al-amala akan satu dosa, bil laili di malam hari, fayasturuhu lalu menutup akannya dosa, rabbuhu oleh Tuhannya. Enggak ada satupun yang tahu. Summa yusbih, kemudian dia berada di pagi hari, fayaqul lalu dia berkata-kata, ya fulan, ini sesungguhnya aku amiltul bariha, aku buat dosa tadi malam, kada wa kada. Fayaksifu sitrallah azza wa jal, maka dia telah membuka tutupan Allah azza wa jal. Hadis juga sahih. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sahih enggak hadisnya? Sahih enggak? Riwayat siapa? Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu hadis yang dah hafal sejak kecil. Setiap umatku mereka masuk surga. Kullu ummati, setiap umatku yadkhuluna, mereka masuk al-jannata, ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja yang dia taat kepadaku, niscaya atau pasti dia masuk surga. Wa man asani, dan siapa saja yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan. Jadi kalau mau masuk surga, ikut sunnah Nabi. Kalau mau masuk surga, taat perintah Rasul. Kalau enggak taat perintah Rasul, maksiat kepada sunnah Nabi, berarti enggan masuk surga. Allah SWT berfirman, ma'atakumur rasul fakhudhuh, apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, peganglah, ambillah. Mayyuti'illah, mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah, yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar cintai Allah, ikut sunnah Nabi. Jadi ittiba kepada Sayyidina Muhammad itu adalah kunci mau. Ya, ittiba'lah dengan perkara yang kita mampu. Ittiba dengan sesuatu yang tidak bermodal. Nah, kembali lagi, motong kuku. Nah, masa motong kuku nggak bisa ikut sunnah? Motong rambut. Nah, ada lagi yang rambut kozak. Nah, jangan buat kacau lagi. Ikut aja sunnah Nabi, nyaman hidupnya. Nah, ikut sunnah Rasul, karena Rasulullah makhluk yang paling mulia. Rambut yang paling bagus rambut Nabi, gaya potong rambut yang paling bagus sunnah Nabi, gaya potong kuku yang paling bagus sunnah Nabi. Nah, pakaian yang paling bagus pakaian Nabi, makanan yang paling bagus makanan Nabi, gaya duduk yang paling bagus gaya duduk Nabi, gaya berjalan yang paling bagus gaya berjalan Nabi. Pokoknya semua yang di Nabi itu serba pilihan Allah. Allah tidak berikan kepada Nabi kecuali semuanya serba pilihan, termasuk makanan dan minuman. Itu yang ditemukan oleh para dokter pada hari ini. Termasuk pakaian, termasuk gaya hidup. Termasuk gaya hidup. Pokoknya jangan pikir macam-macam, Rasulullah saja, Rasulullah, titik.
Nah, sudah. Rasulullah idolaku, kenapa nggak ada lagi nyanyi? Makanya Rasulullah sudah. Yang lain tidak, hanya Nabi. Nah, sehingga perbanyak selawat, cepat selesaikan Quran, belajar sunnah Nabi, amalkan sedikit demi sedikit, kemudian jadilah orang yang dibanggakan Nabi di akhirat kelak. Jadilah orang yang dicari Rasulullah di akhirat kelak. Jadilah orang yang didoakan oleh Rasulullah ketika Nabi hidup. Siapa yang didoakan Nabi ketika Nabi hidup? Hah? Siapa? Alladzina yarwuna ahadithi min ba'di. Nabi mendoakan orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisku setelah aku. Nah, jadilah antum perawi-perawi hadis, meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa selawat sehari semalam? Berapa? Fatir Banwaran berapa? Selawat antum sehari semalam berapa? Nggak ada. Berapa? Rahasia dengan Allah. Hari Jumat, Rehansyah, berapa selawat antum hari Jumat? Nggak ada juga. Rahasia juga. Terlalu sedikit kalau disebutin. Nah, kulum mri'in muhayya, setiap manusia dipersiapkan 5 khuliqalah, untuk apa dia diciptakan, bagi sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu tersebut. Setiap manusia muhayya, dipersiapkan 5 untuk sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu tersebut. Sesuatu yang dimaksudkan Nabi di situ adalah sorga atau neraka. Dan setiap manusia dipersiapkan Allah untuk itu. Dia dipersiapkan untuk sorga, dia dipersiapkan untuk neraka. Maka orang yang dipersiapkan untuk neraka, maka tidak punya kesempatan untuk berbuat baik sama sekali. Setiap orang yang dipersiapkan untuk surga, maka terbuka baginya jalan-jalan kebaikan, susah untuk mencari jalan-jalan kejahatan. Susah untuk mencari jalan-jalan kejahatan. Kalau jalan kebaikan mudah, jalan dosa itu susah. Zahra bisa pesan sabu 2 on, bingung dia mau pesan kemana. Nah, untuk merokok pun susah, mau di mana merokok. Dipersempit jalan dosa. Itu buktinya diciptakan untuk surga. Mudah melakukan jalan kebaikan. Nggak niat sholat duha, mesti juga sholat duha. Bayangkan, nggak niat itu. Sudahlah nggak niat, tapi tetap dia sholat duha. Kenapa nggak tahajud malam? Nggak niat sholat sunat, mesti juga sholat sunat sampai 12 kali salam, 24 rakaat. Kenapa? Terlambat masuk sholat asar, terlambat subuh, terlambat zuhur, terlambat maghrib. Itu nggak niat aja itu. Dah begitu sholat sunatnya. Bagi yang nggak niat, apalagi yang niat. Saya terlambat lah biar niat nanti sholat hajat 3 rakaat. Itu yang niat. Yang nggak niat aja banyak jumlahnya. Nggak niat ngaji. Tadi Goni izin mau demam, nggak boleh ngaji. Alhamdulillah sembuh deh. Karena ada banyak demamnya. Ini demam tu demam.
Itu yang nggak niat. Nah, bisa ngaji, demam bisa ngaji. Khair. Coba orang-orang yang diciptakan untuk neraka, susah untuk berbuat baik. Untuk berbuat jahat mudah, tinggal bilang makan rokok sebatang, langsung bisa merokok. Minta sehisap lah, sabu dikit lah, seteguk aja lah. Gampang aja deh, minum khamar gampang, menyabu gampang, merokok gampang, berzina gampang. Coba untuk sholat, nggak bisa. Pakai peci aja malu. Nah, itu hadis Nabi. Setiap sesuatu, setiap manusia itu dipersiapkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk kebaikan, mudahlah jalan-jalan kebaikan. Kalau diciptakan untuk neraka, susah jalan-jalan kebaikan, mudah jalan-jalan dosa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika antum sudah diberikan taufik untuk menghafal Al-Quran, dan berkomitmenlah dan optimislah. Ini tanda Allah pilih, insya Allah. Jangan sok yakin, insya Allah ahlul jannah. Nah, nggak mungkin ahlul jannah Allah kasih mudah menghafal Quran, nggak mungkin. Kalau bukan ahlul jannah, nggak mungkin. Pasti karena Allah inginkan kita menjadi ahlul jannah, sehingga mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Titik. Nah, cukup insyaallah. Allah, ada pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menyinggung masalah sunnah yang sebagaimana orang muslim itu selayaknya bisa mengikuti semua sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat dan juga para fikih. Kemudian di waktu berjalan kita menemukan beberapa kasus di mana ada beberapa kelompok atau kita sebut juga aliran, bukan aliran tentunya, ada kelompok-kelompok tariqah yang membuat kajian itu di luar pada sunnah. Biasanya kita ketahui bahwa Rasulullah itu biasanya beliau beristirahat di jam 11 malam. Kita ketahui, umumnya kita tahu bahwa Rasulullah itu beristirahat itu lebih awal ya, betul ya. Iya. Ketahui beliau tidur jam 11, bangun di jam 1. Kurang lebih ada beberapa riwayat yang kita temukan begitu. Berarti maknanya sebetulnya tidurnya tidak lama, cuman diawalkan, dia diakhirkan gitu. Sementara di beberapa kasus yang tadi itu kita jumpai mereka membuat majelis itu baru di tengah malam gitu. Majelisnya baru dimulai baru tengah malam dimulai majelisnya. Sebutlah mereka mulai jam 10 atau jam 11, bahkan sampai larut malam menjelang subuh gitu. Apakah hal-hal seperti ini dulu pernah dibuat oleh para sahabat atau bagaimana? Dan apakah ini termasuk sesuatu yang tidak sinkron dengan kebiasaannya Rasulullah SAW? Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang tidur setelah maghrib dan dilarang bergadang setelah isya. Jadi standarnya adalah isya. Artinya setelah isya sunnah Nabi adalah langsung tidur. Setelah isya sunnah Nabi langsung tidur.
Dan ada riwayat Nabi ingin mengakhirkan sholat isya itu ke sepertiga malam. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya. Kalau bukan memberatkan umatku, akan aku perintahkan wajib mengakhirkan salat isya. Artinya setelah salat isya itu tidak ada lagi aktivitas kecuali beberapa hal yang diperbolehkan oleh Nabi. Salah satunya adalah diyafah, menjamu tamu atau ngobrol dengan tamu. Sehingga ada riwayat ketika selesai salat isya Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang bersedia membuat tamu malam hari ini? Maka salah satu yang membuat tamu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu karena Sayyidina Abu Bakar masih ada yang mau dibicarakan dengan Nabi, maka beliau suruh tamunya duluan ke rumah, diperintahkan putra beliau untuk melayani tamu. Tapi sang tamu katakan, kami nunggu Abu Bakar dulu makan. Sayyidina Abu Bakar larut malam pulangnya. Pas pulang ke rumah, ternyata tamu belum makan. Ditanya kepada putranya, kamu nggak urus tamu? Sudah saya suruh makan, tapi dia mau nunggu bapak dulu. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya nggak akan makan. Sayyidina Abu Bakar bersumpah tidak akan makan. Kenapa? Jengkel sama tamu, disuruh makan dulu, nggak mau. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membatalkan sumpahnya, belum makan dengan tamu dan membayar kafarat sumpah. Dan itu berlaku di zaman Nabi, dan Nabi mengetahuinya, dan itu bisa menjadi dalil hukum juga. Apabila kita sudah bersumpah tidak ingin melakukan sesuatu, justru melakukannya lebih baik kita langgar sumpah tersebut dan bayar kafarat sumpah. Misal ada seseorang bersumpah, demi Allah saya nggak akan kawin-kawin. Nah, kemudian ada niat untuk nikah, maka lebih baik dia langgar sumpahnya, bayar kafarat sumpah, dan dia menikah. Juga yang kedua, untuk majelis ilmu. Jadi kalau ada acara ba'da isya, tabligh akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan pengajian-pengajian yang lainnya, itu dibenarkan. Yang keempat, yang ketiga, itu bagi suami istri atau bagi pengantin baru, itu tidak disunahkan tidur ba'da isya. Dan ada beberapa hal yang lainnya. Jadi secara umum memang setelah sholat isya sunnahnya langsung tidur, kecuali beberapa hal yang dikecualikan. Nah, kalaulah pengajian tadi memang semestinya dilakukan, bisanya dilakukan adalah setelah sholat isya, sehingga menghabiskan waktu sampai jam 1, jam 12 malam, bukan setiap hari, hanya sekali-sekali, itu tidak melanggar sunnah. Tapi kalau memang jenis pengajiannya tiap malam, mulainya jam 12 sampai jam 4, kemudian tertidur nggak sholat subuh dengan alasan tidak terbangun, itu memang pengajian tidak ikut sunnah. Kenapa? Karena salah satu sahabat meriwayatkan, kami diberi nasihat oleh Nabi bukan tiap hari. Kami diberi nasihat oleh Nabi kadang-kadang sehari, selang 2 hari nasihat lagi, selang 3 hari nasihat lagi. Jadi zaman Nabi itu bukan nasihat tiap hari, berselang-selang. Takut kami bosan, kata sahabat radhiyallahu anhu. Maka pengajian yang sekali-sekala yang dilakukan setelah sholat isya karena pas dengan waktunya, pas dengan masyarakatnya, sehingga terlambat tidur, itu tidak melanggar sunnah, termasuk hal-hal yang dikecualikan. Tapi kalau nggak ada keperluan yang lain, urusan akhirat tidak ada, urusan musyawarah tidak ada, urusan tamu tidak ada, belajar juga tidak ada, hanya sekedar duduk santai, makruh hukumnya
setelah sholat isya. Nah, alhamdulillah, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Persiapan isya.